Shalom, salam jumpa dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Kemarin saya mengupload satu video dari hasil live TikTok saya yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan sekedar utusan, tapi dia adalah Tuhan. Nah, video yang saya upload itu di YouTube ditanggapi oleh seorang yang bernama Revans Budi Nurani 3972. Pertanyaannya menarik yang berbunyi, kalau Yesus adalah Tuhan, mengapa dia tidak tahu kapan hari kiamat? Nah, ini pertanyaan yang bagus menurut saya. Saya langsung memberikan jawaban. Yang pertama adalah, jika Yesus memberitahukan kapan waktunya ia datang, maka rahasia kerajaan Allah bukan menjadi rahasia lagi. Hari kiamat, saudara, di dalam Alkitab itu selalu berhubungan dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara kalau punya Alkitab atau belum punya Alkitab, saudara bisa membaca atau saudara bisa membeli dan membaca di dalam seluruh kitab Injil. Tuhan Yesus ketika menjelaskan tentang kerajaan sorga, dia selalu menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Maksudnya apa? Maksudnya dengan perumpamaan itu, orang akan lebih mudah memahami tentang hal kerajaan sorga. Saudara baca di dalam Injil, hal kerajaan sorga itu sama seperti biji sesawi yang kecil. Ketika dia bertumbuh, maka dia bukannya sekedar menjadi sebuah tumbuhan yang kecil, tapi dia akan jadi sama seperti pohon yang besar, sehingga dihampiri oleh burung-burung yang akan berteduh di pohon sesawi tersebut. Kemudian, hal kerajaan sorga itu sama seperti harta yang terpendam, yang orang menemukannya, kemudian dia pergi menjual seluruh hartanya, dan dia membeli harta terpendam tersebut. Bahkan ada begitu banyak perumpamaan-perumpamaan yang digambarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maksudnya adalah supaya orang-orang akan lebih memahami tentang kerajaan Allah. Nah, Tuhan Yesus sangat pandai mengajar sehingga dia tidak akan pernah memberikan perumpamaan-perumpamaan yang tidak kontekstualisasi. Dia selalu memberikan perumpamaan-perumpamaan yang sangat kontekstualisasi sehingga orang-orang bisa memahami apa yang dia sampaikan. Bahkan kadang-kadang langsung dipahami dan juga kadang-kadang tidak langsung dipahami. Sehingga para murid seringkali berulang-ulang itu menanyakan kepada Yesus apa maksud daripada perumpamaan tersebut. Nah, kalau saudara berkata bahwa kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan dia tidak tahu kapan hari kiamat, justru ini sesuatu yang kalau saudara pelajari di Alkitab, orang Kristen, itu saudara akan memahami bahwa walaupun Yesus itu, dia itu tidak mengatakan bahwa kapan kiamat itu akan terjadi, tapi justru dia sudah memberitahukan firman-Nya sehingga orang-orang sudah tahu garis besar kapan dan waktunya Tuhan akan datang kedua kali atau hari kiamat. Memang kalau saudara mau mempelajari tentang Kristus atau Yesus, saudara harus memahami tentang yang namanya sebelum dia berinkarnasi dan sesudah dia berinkarnasi. Kalau saudara tidak membedakan hal ini, maka saudara memang akan berpikir bahwa Yesus itu hanya sekedar utusan, dia bukan Tuhan. Tapi kalau saudara memahami hal ini, saudara akan mengerti bahwa Yesus itu bukan sekedar utusan, tapi dia pun juga adalah Tuhan. Saudara kalau baca dalam Yohanes pasal 1 ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Saudara coba kasih tunjuk saya di mana ada seorang nabi yang pernah bersama-sama dengan Allah di sorga. Coba, tidak ada satu nabi pun ya. Bahkan Nabi Abraham dan Ibrahim yang disembah, dipercaya, yang sangat dihormati oleh orang-orang Kristen dan juga orang-orang Islam, tidak pernah ada bersama-sama dengan Allah. Bahkan Yohanes pasal 8 ayat 58 berkata, sebelum Abraham ada, Yesus itu sudah ada. Jadi kalau saudara membedakan Yesus sebelum berinkarnasi dan sesudah berinkarnasi, maka saudara akan mengetahui bahwa dia bukan sekedar utusan, tapi dia pun juga adalah Tuhan. Dan saya percaya dalam konteks dia menjelaskan Matius 24 ayat 36, posisinya adalah dia sedang berinkarnasi menjadi manusia.
Penulis Filipi yakni Rasul Paulus berkata bahwa dia merendahkan diri serendah-rendahnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia yang tidak terbatas membatasi dirinya sehingga dia harus menjalankan apa yang menjadi misi daripada Allah Bapa untuk menyelamatkan manusia. Padahal dia sendiri pun juga adalah Tuhan. Dia sendiri pun juga adalah Allah. Sehingga dia pasti tahu kapan hari kiamat. Tapi dalam konteks dia sedang berinkarnasi, dia sedang mengajari kita bahwa hal kerajaan Allah tidak selalu dikatakan secara transparan atau jujur atau terbuka. Tapi itu bisa dipakai dengan cerita ataupun juga perumpamaan ataupun juga ilustrasi. Yang kedua, saya menjelaskan. Jika Yesus mengatakan dia akan mengetahui dan dia tahu kapan kiamat, maka itu akan bertabrakan dengan pernyataan Yesus sendiri yang dia ajarkan tentang bagaimana kedatangan dia yang kedua kali atau hari kiamat itu akan terjadi seperti pencuri yang akan merampok sebuah rumah. Saya baca untuk saudara Matius 24 ayat 43 sampai 46. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Yesus sekali lagi memakai satu contoh tentang bagaimana seorang pencuri ketika dia mau mencuri di rumah seseorang, maka dia tidak akan pernah menyampaikan terlebih dahulu. Namanya pencuri, dia datang dalam keadaan yang tanpa diberitahukan terlebih dahulu. Nah, kalau Yesus mengatakan bahwa hari kiamat itu kapan, tanggalnya berapa, bulannya berapa, tahunnya berapa, maka itu tidak akan pernah cocok dengan apa yang dia ajarkan. Karena ajaran Yesus tidak pernah saling bertabrakan satu dengan yang lain. Tapi dia selalu konsisten dengan pengajarannya. Dan dia berkata bahwa kedatangannya sama seperti seorang pencuri yang merampok di rumah seseorang. Dan itu tidak diketahui. Kemudian yang ketiga saya menjawab adalah, meskipun kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali atau hari kiamat itu tidak tahu kapan waktunya. Tapi yang hebat dari Tuhan Yesus adalah dia sudah memberitahukan tanda-tanda yang akan terlebih dahulu terjadi sebelum hari kiamat itu terjadi. Nah, kalau saudara baca firman Tuhan atau saudara lihat di Alkitab, saudara akan menemukan ada begitu banyak sekali tanda-tanda yang Yesus itu ajarkan. Yang pertama, bagaimana dia mengajarkan tentang tunas pohon ara yang akan muncul. Ketika tunas itu muncul, maka sudah tahu bahwa pohon ara itu pasti akan berbuah. Akan terjadi gempa bumi, akan terjadi pengajar-pengajar sesat yang berkeliaran ke seluruh bumi untuk mengajarkan ajaran yang sesat. Bahkan juga akan terjadi peperangan, kelaparan, penyakit sampar, dan lain sebagainya. Itu merupakan tanda bukti bahwa Tuhan sudah memberitahukan bahwa kalau engkau melihat tanda-tanda tersebut, maka ketahuilah bahwa hari kiamat atau kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali itu sudah sangat dekat atau sudah di ambang pintu. Bahkan Yesus pun juga mengajarkan bahwa di akhir zaman sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, maka manusia itu akan hidup sama seperti manusia yang hidup pada zaman Nabi Nuh. Yakni mereka pesta pora, mereka kawin dan mengawinkan. Sehingga orang-orang yang tidak ada di dalam Tuhan tidak akan memahami pengertian ini. Tapi orang-orang yang ada di dalam Tuhan, orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, orang-orang yang setia membaca Injil, membaca Alkitab, mereka akan sadar bahwa betul, ternyata Kristus tidak memberitahukan kapan waktunya ia datang atau kapan itu hari kiamat. Tapi dinyatakan jelas bahwa sebelum hari kiamat itu terjadi, maka akan ada tanda-tanda yang mendahului, yang akan menunjukkan bahwa sebentar lagi Yesus akan datang yang kedua kali. Dan ingat Alkitab berkata, 1 hari di hadapan Tuhan sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun di hadapan Tuhan sama seperti 1 hari. Kapan waktunya Tuhan datang? Kita tidak tahu. Itu sebabnya saya dan saudara tidak dipilih untuk menjadi panitia penyambutan kedatangan Kristus kedua kali.
tapi saya dan saudara dipilih untuk dipersiapkan untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Maka itu sebabnya saya dan saudara perlu untuk berjaga-jaga dan sadar sehingga kita akan diangkat oleh Tuhan ketika Yesus Kristus datang kedua kali, maka kita pun juga akan bersama dengan Dia di sorga. Sebab Yohanes pasal 14 ayatnya yang keempat berkata bahwa Tuhan mau di mana Dia berada, kita pun juga di situ berada bersama dengan Dia. Ya, mungkin ini jawaban yang saya bisa sampaikan kepada saudara Revan Budi Nurani. Ya, kiranya jawaban ini memuaskan saudara. Kalau saudara tidak puas, silakan memberikan pertanyaan yang lain. Dan saya pun juga akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah sampaikan di kolom komentar kemarin. Terima kasih, Tuhan berkati.